Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man wa tabi'ahum bin ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julianto Rahmanto, kepada yang terhormat Mas Bagus, kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Asikab MA, kepada yang terhormat Ustadz kita Ustadz Muhammad Siddiq LC MSc, Ustadz Agus. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita berlanjut ke acara inti yang kedua, yaitu tausiah. Tausiah akan disampaikan oleh Habibana Abdurrahman bin Ahmad Asikab LCMA dengan tema 3 perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan dilanjutkan oleh tanya jawab oleh waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kembali kita akan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan di kesempatan yang mulia ini kita akan membaca satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan alhamdulillah seluruh ulama mengatakan hadis ini merupakan hadis sahih yang betul-betul dulu pernah diucapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab hadis Imam Al-Bukhari, beliau berkata, qala haddatsana Abdan, qala haddatsana Abu Hamzah, qala haddatsana A'mas, qala haddatsana Abu Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun
ala fadli ma'in bifalatin yamna'hu ibna sabi wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asri fahalifa bihalafin kadibin fasaddaqa wa rajulun baya'a imaman la yubayihu illa lidunya. Hadis rawahu Imam Al-Bukhari. Dikatakan di dalam hadis ini kata Imam Bukhari, saya mendengar dari guru saya yang bernama Abdan mendengar dari gurunya yang bernama Hamzah mendengar dari gurunya yang bernama Abbas mendengar dari Abu Saleh langsung mendengar dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatun, ada 3 golongan, ada 3 orang, ada 3 model jenis manusia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat 3 golongan ini tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah juga tidak melihat kepada 3 golongan ini. Wala yuzakkihim, dan Allah akan hinakan orang yang model 3 ini. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang sangat berat, azab yang sangat pedih. Nah, ini menunjukkan 3 golongan ini, 3 hal ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Buktinya Allah ancam bukan hanya dengan azab yang berat, tetapi tidak diperhatikan, tidak dilihat, tidak diajak bicara, bahkan akan dihinakan nanti di yaumil qiyamah dan dipersiapkan baginya azab yang pedih. Berarti ini 3 hal jangan sampai terjadi pada kita. Kenapa? Karena kalau orang melakukan 3 perkara ini atau salah satu di antara 3 ini, dia tidak akan dimuliakan, bahkan akan dihinakan nanti di yaumil qiyamah. Lalu kata para ulama, ini menunjukkan perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dosa besar. Apa sih? Ya Rasulullah, siapa sih? Wahai Rasul, 3 orang ini yang nanti akan dihinakan di hari kiamat dan baginya azab yang pedih. Disebutkan secara singkat. Yang pertama kata Nabi, rajulun ala fadli ma'in bifalatin yamna'hu ibna sabil. Ini yang pertama. Apa itu? Rajulun, seseorang, ala fadli ma'in, mempunyai air yang berlebih, orang yang memiliki air yang sangat banyak, bifalatin, di tengah padang pasir, yamna'hu ibna sabil, dia tidak mau memberikannya kepada orang yang mengadakan perjalanan jauh dan kehausan. Jadi orang yang memiliki air yang sangat banyak di tengah padang pasir, dan ada orang yang kehausan di saat itu, tapi dia tidak mau berbagi dengan orang yang sedang kehausan tadi. Ini orang yang pertama yang akan dimurkai oleh Allah. Dia punya air banyak. Yang kedua, saat itu berada di tengah padang pasir yang sangat panas. Dan di saat yang sama ada orang yang kehausan, tapi dia tidak mau berbagi dengan kelebihan air yang dia punya. Maka ini orang dimurkai oleh Allah. Nanti tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, akan dihinakan dan baginya azab yang sangat berat. Dan ini merupakan dosa yang sangat-sangat tercela. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jangan sampai menjadi golongan yang pertama ini. Maksudnya apa itu? Orang yang memiliki air yang banyak di tengah padang pasir, sementara dia tidak berbagi kepada orang yang sedang kehausan. Maksudnya adalah orang yang memiliki harta berlebih, tapi dia tidak mau berbagi kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya yang sedang membutuhkan sekali. Kita tahu ada saudara kita yang saat ini sakit tidak bisa berobat, misalkan karena tidak memiliki biaya. Kita hartanya berlebih, tapi kita tidak mau berbagi. Maka ini yang akan kena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu
tetangga kita kelaparan, tetangga kita tidak ada makan, bahkan mungkin kalau dia punya anak, dia tidak punya susu untuk diberikan kepada anak. Dan kita harta banyak, harta kita berlebih, tapi kita tidak mau berbagi. Kita biarkan tetangga kita kelaparan, kita biarkan anaknya menangis, kita biarkan anak itu kesakitan tidak bisa berobat. Orang ini dibukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya kalau bahasa kita sekarang adalah orang-orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil. Tapi kikirnya itu super. Nah, kalau kikir biasa juga Allah benci, tapi Allah lebih benci lagi kalau kikirnya super. Saya punya air 1 gelas, saya haus, tapi teman saya ternyata lebih haus lagi dari saya. Dia nggak punya air, dia minta sama kita kan, saya nggak kasih. Kenapa? Karena saya haus. Saya kalau kasih bapak, saya kehausan. Atau dibagi 2 kan? Saya nggak mau. Itu saya pelit. Kenapa? Dibagi 2 sebenarnya cukup, tapi saya serahkan. Ini pelit. Tapi yang di hadis ini bukan begitu. Orang ini kehausan, kita punya 10 botol. Dia minta 1, kita kasih. Padahal kita berlimpah, kita banyak, kita tidak mau berbagi. Maka saat itu orang ini dibukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah buka, Allah bentangkan rezeki kita, dan semoga Allah berikan kekuatan, taufik hidayah di dalam hati ini untuk bisa berbagi dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah orang yang dibenci, orang yang sangat bakhil, orang yang kikir, itu Allah murkai. Yang kedua, warajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asri. Orang yang menjual barang, benda, barang dagangan dengan seseorang di waktu asar, yaitu di waktu setelah asar. Fahalafa atau fahalifa, dan dia halafa, yaitu dia bersumpah. Dia bersumpah bihalifin kadhib, dengan sumpah palsu. Dia jual handphone, habis sholat asar dia jual handphone. Wallahi, ini handphone murah, handphone belum pernah di servis, belum pernah jatuh, pokoknya masih orisinil, masih asli dari baru. Pakai bersumpah lagi, wallahi. Nah, temannya karena dia bersumpah wallahi, akhirnya mau juga beli. Pas dibeli, error, 2 hari kemudian error. Waktu di servis, wah ini mau udah 6 kali bongkar ini. Dia bilang tadi, wallahi belum pernah dibongkar. Lihat, orang ini dibukai oleh Allah SWT. Kenapa? Bukan karena menjual barang dagang itu berkah. Bahkan di dalam hadis itu banyak Rasulullah mengatakan berkah. Siapa yang mau dapat rezeki yang berkah adalah berdagang. Nah, berdagang ini bisa berdagang dengan harta, berdagang jasa. Berdagang itu adalah hal yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan orang yang berdagang. Tetapi orang yang berdagang ini bukan dicintai, diberkahi, tapi akan dibukai oleh Allah dengan buka yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu dagangnya menggunakan sumpah dengan menyebut nama Allah. Padahal dagangannya tidak sesuai dengan yang dia ungkapkan. Dia jual motor, dia bilang ini belum pernah turun mesin, padahal sudah turun mesin. Dia pakai sumpah, ini saya jual barang paling murah, bapak keliling di Jakarta atau bakalan ada di murah ini. Pas kita beli atau di depan suruh banyak yang lebih murah, kita pakai wallahi, ini sudah satu bersumpah palsu. Maaf, ketika kita mengetahui orang itu menjual nama kita, kita marah. Misalkan bapak mau minta seseorang minta uang, ini saya disuruh bapak fulan, padahal dia nggak suruh.
Karena orang itu yang disebut kita muliakan, kita sedih dibantu. Padahal pakai nama dia, padahal tidak ada hubungan dengan fulan. Itu kita marah. Pakai nama RT, minta sumbangan RT namu, padahal RT kayak ikut-ikutan. Ini disuruh Pak RT, disuruh Pak RT ke sini. Wah, kurang ajar dia pakai nama saya, minta apa? Bantuan keliling ke wilayah sini. Marah. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bilang, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatawah maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, siap-siap tempatnya nanti berada di dalam nerakanya Allah. Jadi siapa yang berdusta mengatasnamakan Nabi, misalkan ini Nabi berkata, Rasulullah bersabda, padahal Rasulullah bersabda, mencatut nama Rasul itu adalah perbuatan yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Apalagi mencatat nama Allah. Wallahi, ini barang murah. Kata Imam Nawawi, kalau lagi dagang, walaupun itu benar, bagus, jangan membawa-bawa nama Allah. Gak pantas nama Allah dibawa-bawa di dalam mencari nafkah. Kecuali berbahaya kalau nggak dibawa. Kita dituduh mencuri, kita dituduh menipu, harus bersumpah. Boleh bersumpah, tapi kalau tidak, ini tidak diperbolehkan. Apalagi bohong, benernya aja nggak bagus pakai nama Allah, apalagi bohong. Ini yang pertama. Yang kedua, ba'dal asar, setelah asar. Kenapa di hadis itu dikatakan rajulun bai'a rajulan sil'atan ba'dal asar? Kenapa ba'dal asar? Kata ulama, waktu habis asar ini, saat ini lagi berada di dalamnya, ini adalah waktu yang sangat mulia. Mulianya menurut Imam Al-Ghazali sama dengan mulianya dengan waktu habis subuh sampai terbit matahari. Jadi kalau kita itu habis sholat subuh disuruh zikir sampai terbit matahari. Begitu juga waktu asar sampai terbenam matahari. Hukum yang ada di dua waktu sama. Dilarang sholat ba'dal subuh sampai terbit matahari. Habis asar dilarang sholat sunnah sampai terbenam matahari. Makruh tidur di waktu sholat subuh sampai terbit. Makruh tidur habis sholat asar sampai terbenam, kecuali ketiduran lain. Ini kalau apa? Ini tidur, niat tidur, bismika Allahumma ahya, mau tidur, itu kena, itu makruh hukumnya. Jadi hukumnya sama, kemuliaannya sama. Makanya ada zikir sobah wal masa, ada zikir pagi hari dan sore. Hukumnya sama di waktu yang mulia ini. Alhamdulillah, makanya kita di ba'dal asar seperti ini kita ngaji. Oh, ini pahalanya berlipat. Seperti kita ngaji habis sholat subuh sampai apa? Terbit. Saya yakin kalau di kantor ini ngajain pengajian habis subuh sampai terbit, kayak jarang yang nongol. Bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari Senin masuk jam 7 misalkan di kantor, ya sudah gitu mulai subuh berjamaah plus langsung taklim sampai terbit matahari. Habis itu sarapan, nggak nongol. Jamaah pada berat. Wah, perjuangannya berat. Tapi dengan kita ngadakan ba'dal asar seperti ini, sama mulia. Coba aja boleh musul suku aja, musul aja. Jadi ternyata waktu asar ini mulia. Makanya ya maaf ya. Jadi alhamdulillah kantor kita ini sudah menyediakan waktu ba'dal asar kita taklim. Ini waktu yang sangat istimewa, walaupun perjuangan setengah mati karena memang sudah apa? Dari pagi kita aktivitas, sisa-sisa tenaga, tapi kita kita berusaha. Malah jangan-jangan untuk kagum, masya Allah, aku kan masih juga masya Allah, capek-capek tetap aja mau duduk, alhamdulillah. Kita ikhtiar, kita tunjukin ini waktu yang sangat istimewa. Maka ketika orang ibadah di waktu seperti ini, ba'dal asar sampai terbenam atau habis subuh sampai suruh,
itu pahalanya berlipat, dosanya juga berlipat. Makanya ini orang jual barang palsu pakai sumpah dengan nama Allah, bohong, badal asar, habis asar lagi. Makanya fasodako, si pembelinya percaya, dia beli. Wah udah, kalau nggak percaya dia dosa, tapi nggak segede kalau apa? Kenapa? Karena begini, bohong ada yang dirugikan dengan bohong tidak dirugikan, itu dosanya beda. Saya diajak ngaji, habis asar ada pengajian, Pak, ngaji badal asar. Aduh, saya mules. Padahal nggak mules, bohong kan, dosa. Tapi dosanya nggak terlalu gede. Kenapa? Nggak merugikan orang. Nggak, kamu hadir nggak ada yang untung, kamu nggak hadir nggak ada yang rugi. Yang untung dan rugi kan dia sendiri. Itu dosa bohong. Tapi dosa ini lebih besar. Kenapa? Dosanya bohongnya itu merugikan orang. Saya jual barang pakai wallahi, beli, dusta, merugikan orang. Dan ini kan biar produk laku, nggak boleh. Kecuali bohong itu boleh untuk mendamaikan orang, untuk menghindari ribut sama keluarga, boleh. Pengantin baru, suami, namanya pengantin baru, istri nyuruh makan di rumah, masak sendiri. Pengantin baru, masaknya belum bisa. Pas nyodorkan, nyuguhkan makanan, dimakan oleh suami. Masya Allah, asinnya. Maklum, pengantin baru belum banyak mengetahui masak. Ditanya istrinya, gimana Bang? Bohong. Suaminya bohong. Enak, Masya Allah. Saya baru dapat makanan kayak begini nih. Baru saya dapat. Belum pernah saya dapat makanan seperti ini. Belum pernah aslinya kayak begitu. Tapi boleh dong, boleh. Kenapa? Bohongnya kita itu nyenengin. Bohongnya kita itu untuk menjaga hubungan keluarga, boleh. Atau bohong untuk mendamaikan orang, boleh. Damaikan orang. Saya ketemu sama si A dengan si B, Ustaz tadi ke si A silaturahmi, ngomong apa? Ngomongin saya, enggak ngomongin aku. Bahkan dia ngomongin aku baik, dia nyinggung-nyinggung malah kebaikan aku. Padahal kita tahu dia jelek-jelekin si Fulan tuh, kita bohong. Begitu juga kita datang ke si B, bisa tadi ke si A, ya. Bagaimana? Jelek-jelek saya, enggak. Dia malah memuji-muji kamu. Itu kita balik, boleh. Tapi kalau bohong untuk jual beli, biar produk laku, haram hukumnya. Apalagi pakai wallahi, pakai wallahi lagi. Wallahi ini produk nggak ada yang lebih bagus dari sini. Jangankan Jakarta, se-Indonesia, bahkan mungkin se-Asia. Padahal keluar sedikit banyak banget udah kayak begitu. Pakai kita bersumpah wallahi. Ini hati-hati. Allah murka kepada dua ini. Yang pertama Allah murka orang yang pelit. Yang kedua Allah murka kepada orang yang mencari rezeki, berjual beli dengan bersumpah atas nama Allah padahal dia dusta. Dan dibeli lagi, sukses lagi. Dibeli sama orang itu bohong yang merugikan orang. Dan ini akan menjadi sebab Allah murka kepada kita. Maka jangan sampai, ayo kita cari rezeki dengan cara yang halal, Pak. Kita mencari rezeki dengan jujur, dengan baik, tidak berdusta, sehingga rezeki yang Allah kasih kepada kita mengandung keberkahan, membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Ini yang ketiga, yang terakhir. Wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya in aqaha minhu wafa wa illam yu'ti minhu lam yafi. Orang yang memilih pemimpin hanya karena dunia. Kalau dia bayar, kalau dia dapat apa dia akan pilih. Tapi kalau dia tidak dibayar, dia tidak mau pilih. Ini makanya saya singgung di hati. Ingat diri saya sendiri. Karena
2 hari lagi kita akan ada pesta demokrasi. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut menunaikan hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban kita memilih dan dipilih. Dan kita sebagai warga Indonesia muslimah. Karena di dalam ajaran Islam itu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulama dan umara. Para ulama dan para pemimpin pemerintah. Ini kewajiban seorang muslim. Nggak boleh kita melanggar aturan-aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama tidak bertentangan dengan syariat, kita wajib ikut. Itu ada perintah dalam Al-Quran, dalam perintah Nabi Muhammad. Sudah kita jelaskan kemarin. Dikatakan wasam wa ta'ah wa in ta'ammara abdalikum abdun. Kita harus taat, kita harus ikut walaupun yang memerintah itu seorang budak. Maka di sini kita wajib mengikuti. Jangan sampai nanti di tanggal 14 di rumah, di masjid dikir aja terus. Habis dohar dikir lagi sampai maghrib. Pak nggak ikut milih dunia. Wah, gayanya kamu ikut dunia bid'ah. Zaman Nabi belum ada pilihan begitu. Zaman Nabi belum ada pemilihan apalagi demokrasi. Tidak ada. Zaman Nabi itu adanya adalah musyawarah. Jadi ini musyawarah, ini bukan ternyata. Ini adalah demokrasi. Berarti ini adalah produk para kafir, maka saya nggak ikut-ikutan. Tidak boleh. Memang betul yang Islami itu memang musyawarah. Seperti di Pancasila kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu memang Pancasila ini yang Islami. Tapi sekarang ternyata pakai demokrasi. Ya, tapi ketika pemerintah sudah menetapkan walaupun ini tidak sesuai dengan Pancasila sendiri, langsung pemilihan langsung satu persatu, tetap kita harus ikut. Kenapa? Karena ini ketetapan pemerintah, kita harus ikut mengatur peraturan pemerintah. Dan semua aturan pemerintah sekali lagi yang tidak bertentangan harus kita ikut. Jangan antum tiba-tiba ada lampu merah nyerobot aja. Stopin dengan polisi, dapat melanggar. Mana dalilnya? Mana dalil Quran hadisnya? Melanggar lampu merah ini perbuatan yang salah. Pas dibilang dolim, apaan dolim? Kamu yang salah. Kenapa itu lampu merah dibakar? Kan gak ada dalilnya. Dalil itu hadis, ayat yang disuruh taat pemerintah. Aturan pemerintah, lampu merah berhenti, lampu kuning ya siap-siap, lampu hijau jalan. Kalau kamu langgar, itu berarti melanggar, kena hukum, gak dolim. Polisinya gak dolim ketika nilang kita. Kenapa? Karena memang itu aturan. Jangan kita saya doanya orang maghlub terkabul, saya doain. Ini didoain polisinya. Kenapa? Dianggap mendolimi kan kita udah buatan maghlub. Takut akan terhadap orang yang terdolimi. Doanya tidak ada hijab. Salah, kamu yang salah. Kecuali lampu hijau kamu diem stopin juga, kena itu lahir. Nah itu betul kan. Tapi kalau enggak ada. Jadi ini urusan apa? Urusan yang dijelaskan oleh pemerintah itu. Dalilnya ada. Maka kita itu seorang muslim taat. Maka salah satunya aturan pemerintah itu adalah ikut pesta demokrasi yang insya Allah nanti tanggal 14. Ayo kita bersama-sama memilih siapa yang kita anggap lebih bagus, yang paling menenangkan untuk kita. Dan alhamdulillah undang-undang konstitusi kita luar biasa. Apa pakai luber dan jurdil apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Semoga terjadi kejujuran dan keadilan. Kalau ini terjadi, insya Allah pemilu damai akan terwujud. Amin ya Rabbal. Yang ribet ini, kalau terjadi ketidakjujuran, ketidakadilan, saya khawatir kalimat
pemilu damai, berubah nanti urusannya. Makanya kita doakan semoga betul-betul penyelenggara baik dari tingkat paling bawah sampai paling atas betul-betul jurdil, betul-betul jujur dan adil. Karena memang segala sesuatu kalau dimulai dengan ketidakjujuran dan ketidakadilan pasti berjalannya tidak akan baik. Kalau saya sholat, ibadah sholat, tapi baju saya ngambilnya dari uang haram, saya ngambil uang korupsi, saya belikan pokok, saya belikan sejadah dari uang korupsi, saya sholat, bagaimana bisa diterima? Nah, uangnya tidak bagus, uangnya tidak jujur, tidak baik, mengambilnya sulit. Begitu juga ketika kita menjadi penguasa tapi tidak diperoleh dengan kejujuran dan keadilan, ini khawatir semuanya akan tambah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, insya Allah kita memilih karena Allah. Sekali lagi, kita memilih karena Allah, bukan karena dibayar. Kita harus lihat mana pemimpin yang sesuai dengan mendekati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita beranggapan semua baik, ambil yang terbaik. Kalau beranggapan semua buruk, yang paling ringan buruknya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih. Pilih yang paling kita anggap bagus, tidak usah menjelek-jelekan yang lain. Karena bukan ajaran Islam menjelek-jelekan orang yang tidak kita pilih, yang tidak kita cintai. Saya mencintai fulan, saya lebih cenderung kepada fulan yang akan menjadi pemimpin. Si fulan bukan tipe, bukan sesuai dengan sesuai yang saya pikirkan, cukup ambil ini, yang lain tinggalkan, tidak usah menjelek-jelekan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Dan yang paling penting sekali lagi, Allah sangat murka ketika ada orang memilih pemimpin hanya dunia, hanya mikirin dunia. Pokoknya wasiro bayar berapa kalau ngasih saya amplop kelas, katanya iman fi amplopihim, iman mereka fi amplop mereka. Tergantung, kalau ada yang bayar dia pilih, tapi kalau dia nggak bayar tidak. Padahal saya tahu yang ngasih saya amplop itu orangnya nggak baik, nggak cocok, tapi saya pilih di hati sudah, tapi karena uang saya pilih ini yang dapat bukan aja. Tapi ternyata ada orang itu memang cocok dengan saya, terus ngasih duit, silakan saja. Saya bukan karena uang, tapi memang tanpa itu pun memang saya pilih. Ini lain, berarti bukan karena dunia. Yang tahu karena dunia atau bukan kita. Orang lain tidak bisa tahu. Maka pilihan ini benar-benar apa kata konstitusi tadi, jujur, itu adil, dan juga langsung, umum, bebas, rahasia hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka saat kita masuk ke TPS, waktu tangan kita bergerak karena dunia atau karena Allah, hanya Allah dan kamu yang tahu. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dari Ustaz, Kiai hanya menyampaikan dalil, sementara pilihan terserah Anda semua. Yang pasti jangan karena dunianya, tapi lihatlah ini kebaikan untuk bukan dunia. Kadang-kadang orang yang hanya karena dunia, saya nggak tahu ini orang baik, tidak baik, jujur, tidak jujur, ke depan ini menjadi lebih baik apa tidak. Yang penting saya dapat alangkah mukanya Allah SWT, memikirkan diri sendiri. Apalagi ya Allah, serangan orang dalam pajak. Ya Allah, hanya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, berapa banyak, berapa lama? Apalagi yang rokok dapatnya, cuma beli berapa bungkus, batuknya belum habis, terus saya nyanyi terus. Habis rokok, habis batuknya belum selesai. Sangat terus. Berhati-hati ya. Insya Allah kita semuanya Allah berikan taufik hidayah. Allah berikan rezeki kepada kita dengan cara-cara seperti ini. Allah berikan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Tidak ada orang bahagia karena hanya mendapatkan hal-hal seperti ini. Insya Allah berikan kita
rizki yang halal thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan kita mohon kepada Allah semoga pemilu ini betul-betul berjalan dengan damai dan dijalankan dengan luber dan juga jurdil, dan insya Allah Allah berikan kepada bangsa yang kita cintai pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang saleh, pemimpin yang membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah jadikan pemimpin yang akan datang ini insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat dan berkah di negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, satu hadis dari Rasul. Semoga Allah selamatkan kita dari murkanya Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baik, terima kasih Habib tausiah pada sore hari ini sangat menyejukkan bagi kita semua, karena pada saat ini memang kita akan menghadapi pemilihan umum yang nantinya kita akan dilakukan tanggal 14, dan saat ini kita pada masa-masa tenang. Jadi memang walaupun masa tenang banyak isu-isu liar, dan itu pun harus disejukkan dan diluruskan oleh guru kita. Baik, selanjutnya kami pembawa acara akan merangkum dari tema hari ini 3 perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara, tidak dilihat dan dihinakan oleh Allah, dan akan mendapat azab yang sangat pedih. Golongan yang pertama adalah orang yang dalam keadaan berlebih atau harta yang berlebih tetapi tidak bersedia membantu orang lain yang membutuhkan, atau bisa dibilang orang kikir kelas super. Golongan yang kedua adalah orang yang melakukan jual beli di waktu ba'da asyar dengan sumpah palsu dengan menyebut asma Allah. Alhamdulillah bin Ali, semoga kita terhindar dari tersebut. Selanjutnya golongan ketiga adalah orang yang memilih pemimpin karena dunia. Nah, ini kesempatan untuk kita semua. Semoga pilihan kita adalah dunia akhirat begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, akan kita buka tanya jawab offline dan online. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Habib. Ini pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan besok pemilu Habib. Menurut saya, Mas, ini kalau uang sekarang pajak ini kita anggapnya sedekah, gimana Habib? Dan kita terima tapi tidak lolos. Orangnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan banyak ini. Yang model begini banyak. Baik di WA atau secara langsung, ini banyak ditanya sama para ustadz, para kiai, para ulama. Tahu orang dikasih uang, gambarnya orang yang asli, pas diterima nusuknya apa? Gambar lain. Ini bagaimana? Nah, ini tentunya kalau dia berjanji, saya kasih kamu ya, tapi kamu harus nusuk si A. Terus kita bilang iya. Nah, ini dikhawatirkan ini termasuk dusta. Kita terima terus kita nusuk lain, berarti kita di situ mengandung kebohongan. Maka ini paling tidak ini adalah syak apa kalau bahasa kita syubhat, sesuatu yang diragukan kehalalannya. Tapi kalau orang itu masih aja gambarnya, terus jangan lupa ya, jangan lupa, iya jangan lupa, iya atau iya apa itu jangan lupa dibagikan. Terus kita nggak ada perjanjian secara apa mengikat bahwa saya enggak cuma itu biar ya sebagai terima kasihnya mungkin dikasih itu biar kita milih, maka kita tidak milih, insya Allah nggak kena kita ikatan dengan janji. Nah tapi kalau kita iya saya mau kasih sekian, kamu pilih ya, janji iya siap saya memilih, nah itu sulit itu. Kalau dia mau berubah berkhianat berarti. Nah, walaupun itu salah dia, sebenarnya di dalam undang-undang itu perbuatan yang melanggar aturan undang-undang, karena tidak diperbolehkan orang yang melakukan seperti ini. Tapi
Ya, ini bukan sesuatu yang rahasia umum mungkin ya. Yang luar biasa, begitu ahli sedekah banyak ini. Ini ahli sedekah banyak. Karena dianggap udah ahli sedekah ini mungkin dia selama ini nggak pernah sedekah. Alhamdulillah 5 tahun sekali sedekah juga sedekahnya. Terus sekali sedekah dia berapa miliar juga sedekah. 5 tahunan ya kita terima ini yang sedekah. Maka saat itu kita ambil yang sedekah dan kita tidak ada janji, maka itu masalah kata ulama ada masalah. Karena sebenarnya karena kita tidak berjanji dengan mengucapkan ya saya akan pilih bapak. Tapi kalau antum sudah janji, nah ini khawatir ngambil tapi mereka biasanya ngasih itu hanya memberikan isyarat untuk memilih, tapi untuk bicara juga takut juga karena jam-jam itu jam-jam kalau direkam kena ya termasuk pelanggaran undang-undang pemilu karena tidak diperbolehkan. Sebenarnya kalau ada yang mau tuh ngasih bukti melapor itu bisa kena, tapi yang mau melapor saya juga orang dapat juga deh. Akhirnya dia nggak lapor, ini bagaimana? Nah ini seperti ini. Kalau orang yang berhati-hati dia tolak. Kenapa? Alhamdulillah tanpa itu saya gak kelaparan. Alhamdulillah tanpa terima itu saya gak mengalami kesulitan rezeki. Saya tidak berani mengambil lalu berkhianat, saya khawatir. Nah itu ada juga yang begitu, itu yang lebih aman. Ketika kita hanya sekian lah, berapa sih? Dan itu akan menjadi beban untuk kita. Lebih baik, apalagi kita tidak membutuhkan, nanti kita ada rezeki. Mungkin kalau untuk yang membutuhkan lain diambil, tapi pilih yang lain. Mungkin hukumnya berbeda. Tapi kalau kita tanpa itu pun kita alhamdulillah kita sudah ada penghasilan, kita sudah cukup. Tanpa itu juga saya udah 5 tahun gak dapat itu kenang-kenangan aja. Gak berubah, maka lebih baik jangan diambil. Karena itu akan menjadi syubhat untuk kita. Kalau ulama yang warung gak mau ambil seperti itu. Walaupun dia nggak ambil pak, bebas pilih mana sekarang, itu tetap tidak diambil karena saat ini sebenarnya dia sudah memberikan isyarat untuk kita memilih dia. Nah ini tentunya kalau kita tidak membutuhkan syarat saya jangan diambil. Kalau tidak membutuhkan, insya Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik dan lebih berkah. Tapi kalau memang ada saudara kita yang memang membutuhkan 100.000 itu bagi dia sangat besar sekali. Dan dia kelaparan, ambil aja, tapi pilih yang lain aja, gak apa-apa, sesuai dengan hati. Nah itu gak kena, insya Allah gak kena hukum itu. Karena dia sedang membutuhkan dan orang itu bersedekah niatnya, insya Allah. Nah itulah yang saya bisa jawab. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kami ingin bertanya. Mungkin kami tidak bertanya nomor 3 ya. Tapi nomor 2 saja terkait waktu ba'da subuh dan asar. Tadi Habib mengatakan bahwa ba'da asar atau ba'da subuh makruh untuk tidur begini. Dan kami adalah apakah ada mudarat lain selain hukum makruh itu begini? Apakah mungkin bisa penyakit gitu atau Iya, kalau dari segi dosa makruh jelas ya, karena itu waktu berkah. Jadi ketika kita tidur banyak keberkahan yang hilang waktu itu. Lalu dari segi dunia, kata para ulama, tidur di waktu subuh itu menghilangkan rezeki. Itu mengurangi jumlah, tapi keberkahan rezeki itu hilang. Mengurangi keberkahan rezeki. Makanya orang dulu tuh kalau tidurnya kesiangan dulu suka ngomong rezekinya di patok ayam. Maksudnya di patok ayam, kalau gaji kan gak dipatok, tetap kan sama. Tapi berkah itu hilang. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua ada yang bilang dia itu akan hilang bukan rezeki, berkurang bukan rezeki, tapi kecerdasan otak karena waktu pagi itu saat bagus sekali untuk menghirup oksigen yang bagus sekali, itu bagus untuk kesehatan dan kecerdasan. Yang ketiga, kalau dari segi agama, kenapa waktu ditanya kenapa sih udara subuh itu segar sekali? Itu kalau kita bersolat subuh itu sampai terbit matahari nggak ada udara yang paling nikmat lebih bagus. Apa kata ulama bilang
udara itu segar karena tidak bercampur dengan udara orang munafik. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa bertahan di waktu subuh sampai jadi hembusan udara yang kita hirup itu keluar dari orang-orang beriman. Orang munafik sedang pada tidur pada sholat masih tidur. Sulit untuk orang munafik bangun di waktu subuh apalagi sampai terbit matahari. Jadi yang kamu hirup itu adalah hembusan nafas orang-orang yang beriman. Maka hawa ini berbeda. Nah, jadi ini luar biasa di waktu subuh. Makanya berat itu untuk bangun. Jadi rizki, jadi banyak berkait. Makanya hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan pagi pasti berkaitan dengan hadis. Misalkan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, wa rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kan urusan dunia selalu. Kemudian ada hadis Rasulullah bilang Allahumma barik fi ummati fi buri, Allahumma barik fi ummati fi buri. Ya Allah berikan keberkahan pada umat waktu berkah rezekinya, berkah umurnya. Jadi yang ketiga mungkin pernah dengar hadis tidak ada di waktu subuh orang itu bangun kecuali ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada orang yang bersedekah di waktu pagi. Yang satu lagi malaikat Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah hancurkan orang yang tidak bersedekah di waktu pagi. Makanya sekarang nggak ada lagi ramai itu sedekah pagi. Karena pagi itu berkaitan dengan rezeki. Jadi siapa yang mengalami kesulitan di dalam rezeki, coba bangun sebelum subuh, jaga kebiasaan subuh, usahakan sampai terbit matahari, hidupkan dengan zikir, pasti buka pintu rezeki. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi secara fisik itu berkaitan dengan rezeki. Kemudian kalau asar itu berkaitan kecerdasan. Orang mau sehat dan otaknya bagus, hafalan bagus, keilmuan bagus, jangan tidur pada asar. Kalau orang tidur pada asar rusak akal kalau bagus. Makanya kita kalau tidur habis asar, coba aja tidur bangun yang apalagi bangun sampai maghrib, bangun di kamar bergumul di kamar siapa. Kadang-kadang tidur pada kamar siapa, kadang kamar kita sendiri, lingkungan kita. Kadang waktu isu apa siang apa malam, dia nggak tahu. Otak itu lagi yang bagus. Makanya kata ulama siapa yang istiqomah rutin tidur habis asar sampai maghrib 40 hari hilang. Jangan coba-coba pakai asar. Benar nggak ulama? Tidur habis asar jam 4 5 tidur sampai maghrib. Tiap hari 40 hari hilang kata ulama. Gua akan hilang. Makanya nama ba'dal asri, siapa yang tidur habis asar lalu hilang akalnya, jangan nyalahin orang lain yang boleh diri sendiri. Jadi asar itu kalau kita tidur merusak kecerdasan otak dan bebel. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membuat orang mudah kena sihir. Antum kalau orang, makanya kalau yang tidur di asar, kemudian orang itu ada yang jahat, ada yang diri sihir, kena parah, sembuhnya susah. Apa kata? Saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang kamu bagi orang yang kena sihir tertentu. Paling berat, bebe bilang. Saya waktu itu lama sama beliau ini hampir 5 tahun. Saya tahu betul dia bagaimana. Dia bilang paling susah mau bagi orang yang kena sihir. Dia dalam keadaan tidur atau bengong menjelang maghrib, sihirnya kena pas terbenam matahari. Maghrib kena pas lagi merah-merah itu waktu matahari di bulan mau terbenam matahari, bulan terbit itu kan warna merah seperti sunset apa gitu ya. Di saat itu dia tidur lalu kena sihir, obatnya nggak ada. Itu akan sulit diobati. Jam apa? Jam dia kosong, baik kosong itu ya tidur. Kan orang yang paling mudah disihir waktu tidur, karena dia kosong. Yang kedua bengong menjelang maghrib. Itu kesihir juga gampang. Makanya menjelang itu habis asar kita ada zikir ba'da asar. Ini kalau lagi ngaji ini nggak pernah sihir, nggak bengong semua. Bengong-bengongnya bukan ya aman. Dan tapi kalau antum jam segini tidur kena, wah ini paling berat diobatin. Berarti ternyata kosong otak kosong itu kan sihir kena itu kan gampang kalau lagi kosong. Bab-bab seperti itu
Jadi dinyatakan kenapa dilarang bukan hanya agama, untuk kesehatan pikiran yang bagus, untuk kecerdasan kurang. Jadi waktu asar itu tidak bagus. Anak kecil saja kalau tidur asar masih bangun nangis rewel karena otak. Makanya orang yang lagi kena mama gila misalkan, atau yang sedang diobati, kalau kita lihat data pengobatan orang-orang penyakit saraf itu nggak boleh tidur asar. Jadi kalau tidur asar itu tambah penyakit. Maka paling pantangan orang tidur pada asar apalagi sedang diobati kejiwaan, karena ini nambah sakit. Maka itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dzikir sobah wal asar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas jawaban-jawaban dari pertanyaan dari offline kami. Jazakallahu khairan katsiran. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama dan akan dipimpin oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selalu membawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Habib Abdul Rahman untuk memimpin doa bersama kami bersama. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan majelis yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan Allah ampuni segala dosa dan kemaksiatan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, thayyibah, rezeki yang membawa kebahagiaan dunia wal akhirah, rezeki yang menyelamatkan dari dunia dan akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzil, wa in kana fil ardi faqad, wa in kana ba'idan faqarrib, fa in kana asiran fayassir, fa in kana qalilan fakaththir, fa in kana haraman fatahhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.